Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memulai untuk materi kali ini, yaitu menyiapkan data awal perusahaan, di mana masing-masing dari kalian sudah memiliki modul yang sudah kalian download, yaitu modul Kompak Jasa. Modul Kompak Jasa yaitu modul komputer akuntansi perusahaan jasa, di mana ini merupakan modul komputer akuntansi kelas 11 jilid 1 yang di dalamnya modul komputer akuntansi perusahaan jasa yang sudah saya bahas sebelumnya mengenai apa-apa saja isi di dalamnya, dan kita mulai dengan kegiatan belajar 1 yaitu menyiapkan data awal. Kegiatan belajar 1 menyiapkan data awal. Di sini ada 5 poin: menginstal program Mayob, menentukan menu, mengubah format tanggal dan simbol mata uang. Yang ketiga, menyesuaikan format tanggal dan mata uang. Yang keempat, membuat file data baru. Dan yang kelima, mengecek informasi perusahaan. Untuk menginstal, kemudian memformat tanggal, mata uang, dan sebagainya, itu kita skip karena minggu lalu saya sudah pernah ada di video sebelumnya. Yang selanjutnya kita akan fokus ke membuat file data baru. Membuat file data baru ini kita minimize dulu seperti ini. Untuk langkah-langkahnya di modul sudah ada. Untuk membuat file data baru itu kalian pastikan dulu bahwa di masing-masing komputer sudah ada program Mayob. Program Mayob kita pastikan semuanya sudah terinstall. Di modul saya, di komputer saya ini ada Mayob versi 18 plus 17 dan 24. Kita coba menggunakan Mayob terbaru yaitu versi 24. Caranya untuk membuat data awal, kita klik atau double klik Mayob yang ada di desktop. Kita pilih Mayob versi 24 yang terbaru. Ya, Mayob Accounting Application Files, kita yes untuk membukanya. Nah, ini kita minimize juga. Tidak bisa. Jadi tadi di sini untuk memulai menu data awal, kita pilih create. Ini adalah modul dan ini adalah tampilan Mayob. Kita pilih create. Selanjutnya ini introduction, kita next. Kemudian di sini ada pengisian data. Data apa saja yang harus diisi ini sesuai dengan data yang ada di soal atau informasi perusahaan yang ada di modul. Di dalam modul kita cek informasi perusahaannya adalah, nah ini bisa kita isi sama seperti yang ada di modul ini. Renata Interior Designer, kita isiin company name, nama perusahaannya adalah Renata Interior Designer. Selanjutnya nomor perusahaan, VAT number itu nomor NPWP ya, kalau di kita di Indonesia itu namanya NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Kebetulan di sini tidak ada, kosongkan. Addressnya, alamatnya kita isi. Pertokoan Pamulang Square Blok B1. Pertokoan Pamulang Square Blok B1 garis miring 17, Jalan Situ Bening
Pamulang, Tangerang Selatan. Ya. Selanjutnya, phone number, nomor telepon juga diisi 021 74 34 352 021 74 34 352. Faxnya juga sama. Alamat email juga diisi jika ada PO go@yahoo.com go_Renata Interior Designer @yahoo.com. Selanjutnya, setelah ini, kalau sudah diisi semua data sesuai dengan yang ada di soal, apabila di soal datanya hanya ada nama perusahaan saja atau nama dengan alamat atau bahkan hanya kode perusahaan, itu diisi sesuaikan dengan soal, sesuai dengan soal yang ada di modul. Kalau sudah terisi, kita next. Selanjutnya di sini tahunnya kita sesuaikan dengan tahun yang ada di soal. Di soal atau di dalam modul tahunnya adalah 2013. Apabila ini tidak kita rubah sesuai dengan yang ada di soal, otomatis ini adalah tahun berjalan. Current financial year itu artinya tahun berjalan. Current financial year, tahun berjalan sekarang adalah 2020. Otomatis ini terisi 2020. Kita ganti dengan sesuai soal, jadi 2013. Last month of financial year itu artinya adalah last month itu bulan terakhir, ini sudah pasti Desember. Conversion month itu bukan bulan pertama, belum tentu Januari. Di sini conversion month ini adalah bulan berjalan yang akan kita entry atau kita buat laporan keuangannya di dalam MyYob. Di sini terisi Agustus atau Agustus, yaitu sesuai dengan bulan yang berjalan, bulan sekarang. Bulan transaksinya kita cek di soal, ini bulan apa? Mereka pakainya di perusahaan Renata Interior Design di soal itu bulan Januari. Jadi kita sesuaikan, ini kita pilih Januari. Number of accounting period, ini periode akuntansi 1 bulan itu kita bisa pilih 12 atau 13. 13 itu khusus untuk apabila si perusahaan di periode sebelumnya belum melakukan jurnal penutup di akhir tahun. Jadi kenapa harus 13? Menghitungnya adalah dari Desember tahun sebelumnya, Desember ke Desember. Jadi kalau 13 itu kita bisa pilih Desember. Atau bisa juga ini Januari, tapi ini 13 itu artinya di periode sebelumnya perusahaan belum melakukan jurnal penutup atau belum menutup transaksinya. Kita next. Selanjutnya, please confirm your accounting information. Apabila sudah dikonfirmasi, ini sudah terkonfirmasi benar, maka kita langsung next. Di sini build your account list, ada 3 pilihan untuk menyusun nanti daftar akun. Setelah ini, materi selanjutnya kita daftar akun. Ada 3 pilihan. I would like to start with one of the list provided by MyYob Accounting. Artinya, kita akan membuat atau memulai daftar akunnya sesuai dengan yang ada di MyYob. Kalau yang kedua, I would like to import. Kita akan mengimport data dari yang kita sudah punya sebelumnya, entah itu datanya di MyYob atau di Excel atau di file yang lain. Kalau yang ketiga, I would like to build my own account list once I begin using MyYob. Kemarin saya sudah mencontohkan kita memilih yang ketiga karena kita baru akan memulai. Tapi pada saat kita memulai menyiapkan data awal, kita bisa saja tidak ketiga-tiganya ini kita bisa memilih yang ada di MyYob, kita bisa mengimport data yang kita sudah buat, kita siapkan sebelumnya, atau kita bisa membuat langsung di MyYob-nya. Kita pilih yang kedua ya, untuk mengimport data yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi nanti setelah ini kalian buat datanya, daftar akunnya di dalam Microsoft Excel, nanti kita akan import data yang ada di Excel ke dalam MyYob. Oke, kita next.
Create your company file. Untuk menyimpan datanya, kita pilih change. Simpan datanya di mana? Ini sebetulnya bebas ya. Kalau kalian menggunakan komputer masing-masing itu bebas mau menyimpan data di mana. Tapi apabila kalian menggunakannya di lab AK, di komputer lab AK, itu biasanya akan ada banyak, tidak hanya kamu yang menggunakan komputer, jadi harus betul-betul dibuatkan data khusus. Misalnya di data D, kamu bikin new folder misalnya 11 AKL. Oh, di sini ternyata sudah ada 11 AKL. Ya sudah, kita masukkan di sini. Kita double klik, kemudian bikin folder lagi namanya Lela misalnya. Kemudian di sini di dalam Lela, di dalam folder nama kamu, ini Renata Interior Designer-nya jangan dirubah, kita save. Karena ini sudah ada sebelumnya ya, kita yes. Nah, jadi nanti ada di data D 11 AKL Lela Renata Interior Designer. Oke, kalau sudah kita next, otomatis akan merekam bahwa apa yang sudah kita buat, data yang sudah disiapkan tadi itu akan terekam. Dan kita congratulations, thank you for becoming a Mayob customer. Artinya kita sudah masuk, data kita sudah masuk ke Mayob, dan nanti apapun yang kita buat di sini itu selanjutnya akan bisa kita lanjutkan pekerjaannya sampai dengan ke menyusun laporan keuangan, dan akan apa yang kita kerjakan akan terekam secara otomatis oleh sistem. Jadi nanti nggak harus di save. Kalau di Mayob itu nanti kita tinggal lanjutkan pekerjaan, nanti akan nge-save otomatis. Di sini ada dua pilihan, ada setup assistant dan command center. Dua-duanya kita bisa gunakan. Nah, ini tahapan-tahapan new company file assistant, ada introduction, company information, accounting information, account list, company file, dan conclusion. Semuanya sudah kita lalui di tahap new company file, membuat data awal. Selanjutnya kita bisa langsung masuk ke command center. Ini bisa kita perbesar. Command centernya di sini ada modul account, fungsi-fungsinya kemarin kalian sudah ditugaskan. Modul account itu untuk di dalamnya aktivitas akun, membuat daftar akun dan sebagainya. Kemudian untuk jurnal umum dan jurnal penyesuaian. Banking itu untuk alur keluar masuk kas. Jadi untuk penerimaan dan pengeluaran. Sales untuk jurnal penjualan, purchase untuk aktivitas pembelian, inventory itu untuk persediaan barang dagang, dan card file itu untuk layanan customer dan supplier, kartu customer dan supplier atau kartu utang piutang. Mungkin untuk menyiapkan data awal cukup. Kita akan lanjutkan di tutorial selanjutnya, yaitu untuk membuat daftar akun. Sebelum membuat daftar akun, saya nanti akan menugaskan dulu kalian untuk silahkan dibuat dulu file daftar akunnya di dalam Microsoft Excel, karena nanti kita akan memasukkan data ke dalam Mayob dengan cara mengimport data dari Excel ke Mayob. Nah, nanti video selanjutnya kita akan membuat bagaimana cara import data dari Excel ke Mayob untuk membuat daftar akun. Sekian untuk pertemuan kali ini, semoga bermanfaat tutorialnya. Apabila ada pertanyaan nanti di luar ini silahkan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.